pengalaman itu? Sebelumnya kenalin dulu ya. Hai, nama aku Zaslin Wicita. Aku juga biasa dipanggil Zaslin atau Zea juga boleh. Jadi emang sih aku punya pengalaman mistis atau hantu. Jadi pengalaman ini emang bermula waktu aku ikut lomba debat bahasa Inggris sama teman-teman aku. Kita ini ikutan lomba di suatu hotel dan emang lombanya di situ. Kebetulan juga rumah aku sama teman-teman aku jauh dari situ, jadi kita mutusin untuk nginep di hotel itu. Dari sekolah aku itu dua kelompok yang wakilin. Kelompok pertama ada aku, ada Kak Umira sama Kak Rifka, dan kelompok kedua ada Kak Selvi, Kak Ipit sama Mirna. Kita juga didampingin sama kakak pembimbing namanya Kak Amelia. Baik banget. Nah, semuanya sih baik-baik aja ya. Terus kita juga dapat 2 kamar tersisa di hotel itu. Dan aku milih untuk sama Mirna sama Kak Amelia. Aku milih tidur sama mereka berdua. Dan bagusnya itu kita dapat kamar VIP yang ruangannya emang terbilang luas sih. Sementara teman-teman aku kamarnya emang agak jauh dari aku. Mereka pisah karena mereka sahabatan banget. Kak Amelia juga udah bilang sih kayak, ayo dong salah satu pindah ke sini aja. Kasian kalian sempit di situ. Tapi mereka nolak karena mereka sahabatan banget dan mereka lebih milih tidur bareng-bareng walaupun sempit. Ya udah kita maklumin aja. Dan malam pertama kita di hotel itu semuanya ngumpul di kamar aku. Kita ngumpul terus kita latihan buat besok lomba. Kita latihan debat bahasa Inggrisnya. Terus tiba-tiba Kak Rifka ngomong, katanya, "Kak, di sana kamarnya sepi banget," kayak gitu. Terus emang kamar yang lain kosong ya? Kamar sebelah kita kosong ya? Kok serem sih Kak? Katanya gitu. Terus Kak Amel sih nenangin aja, bilang, udahlah gak usah takut, kalau kalian takut tinggal ke kamar kita aja. Ya udah di situ kita lanjut lagi latihannya. Sekalian kita juga seru-seruan di kamar aku. Dan besoknya kita ngejalanin lomba itu. Kita berjuang untuk ngeharumin nama sekolah, ngeharumin nama kecamatan, ya kan. Terus tapi sayangnya di situ bukan rezeki aku sama teman-teman aku. Jadi aku cuman mikir, aku gagal. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin untuk pengalaman aku dan aku juga mungkin belum saatnya untuk menang. Ya udah, kita turun panggung, kita nggak ada yang kecil hati, kita benar-benar udah nganggep ini pengalaman. Kita ke Kamelia dan tiba-tiba Kak Rifka sama teman-temannya tiba-tiba bilang, padahal itu gak ada yang lagi ngomongin apapun, mereka tiba-tiba bilang, "Kak, pokoknya kami mau pulang besok." Kak Amel bingung dong, loh kita masih disediain 5 hari buat di hotel itu, ngapain mau pulang cepet banget. Kak Amel bilang, "Ngapain pulang? Lihat dulu dong peserta lainnya buat tahun depan," kata mereka gitu. Kata Kak Amel gitu. Terus aku juga sama Mirna sependapat dong sama Kak Amel buat pelajaran kita tahun depan juga kan. Tapi mereka tetap ngotot. Mereka bilang, "Enggak, pokoknya kita mau pulang." Kak Amel pasrah, kita semua juga pasrah, akhirnya ngalah. Kak Amel bilang, "Oh ya udah kalau mau pulang, tapi jangan sore ini ya, udah terlalu sore, mending besok pagi." Itu masalahnya clear, semuanya pada setuju. Dan jadi ada Pak pembimbing SMA satu kecamatan sama kita, dia itu tahu kalau Kak Rifka sama teman-temannya itu dapat kamar yang cukup sempit dan di pojok. Dan dengan baik hatinya, Pak pembimbing itu nawarin buat tukeran kamar. Lebih bagusnya lagi, kamar mereka itu bener-bener di sebelah aku. Kamar Pak pembimbingnya di sebelah aku dan VIP. Berderet tuh kan VIP. Ya, kenapa enggak? Kita akhirnya nerima, aku malam itu bantuin beres-beres barang mereka. Aku sama Mirna yang bantu waktu itu. Kamel lagi keluar, jadi kita abisin waktu bareng-bareng. Setelah semuanya selesai beres-beres, aku ke kamar sama Mirna buat nonton TV. Terus Kak Rifka sama teman-temannya lagi nikmatin kamar baru VIP-nya. Aku senang, mereka juga senang, responnya baik lah mereka. Aku lagi nonton TV sama Mirna, lagi santai-santai. Tiba-tiba kita dengar suara ketokan pintu. Mirna jalan, Mirna ngebuka pintu. Gak ada siapa-siapa di luar. Aku nanya, "Siapa Mir?" Terus kata Mirna, "Gak tahu. Mungkin Kak Rifka sama yang lain lagi iseng."
Aku mikir, loh ngapain mereka iseng? Toh mereka tadi lagi senang-senang di kamarnya. Buat apa mereka buang-buang waktu cuman buat buka pintu terus lari? Ya kan? Ya udah, dari situ kita positif thinking aja, mungkin ya ada yang sesuatu mungkin. Terus aku di situ belum selesai ngomong sama Mirna, kita masih tatap-tatapan, tiba-tiba aku lihat Karifka sama teman-temannya itu lari, lebih tepatnya lari ke depan kamar kita. Mereka bawa tas, mereka bawa koper, dan Kak Umira di situ nangis deras, muka yang lainnya ketakutan. Aku sama Mirna sama-sama bingung. Aku nanya, loh kalian kenapa kayak gini? Padahal tadi lagi senang-senang kan? Mereka cuman diam, mereka nggak bisa jelasin apa-apa. Mereka benar-benar kelihatan mukanya takut banget, kayak sesuatu trauma gitu. Terus aku sama Mirna tetap berusaha untuk mereka ngomong kenapa Kak Umira tetap nangis. Dan gak lama Kak Amel datang, Kak Amel pulang. Dan respon Kak Amel pun sama kayak aku tadi waktu ngelihat mereka pertama kali datang. Kak Amel nanya, kalian ini kenapa sih? Terus mereka jawab, Kak Selfie ngasihin handphonenya. Dia ngasihin, Kak coba dilihat foto ini. Kak Amel ngambil HP-nya. Dia diam di sebelah aku. Aku penasaran dong. Aku lihat, Mirna juga lihat. Dan di situ aku lihat jelas banget ada foto Kak Selfie lagi duduk, lagi senyum ceria, lagi difoto, lagi bergaya-gaya. Dan di belakangnya itu ada sosok perempuan yang rambutnya bener-bener panjang banget. Dan mukanya itu rata putih. Bener-bener putih banget. Aku sama Mirna sekarang responnya bener-bener hampir sama mereka yang nangis. Aku, loh kok fotonya gini? Aku mau bilang edit, tapi mereka kok kalau edit bisa sampai nangis kayak gitu. Jadi aku diam, Mirna diam. Kak Amel doang yang masih bisa ngomong. Coba kalian jelasin pelan-pelan, ini kenapa gini? Dan dari penjelasan mereka itu ternyata itu adalah foto Kak Selfie dan Kak Umira. Kak Umira duduk di belakang dan Kak Selfie itu di depan. Tapi nggak tahu kenapa sosok Kak Umira itu berubah jadi kayak gitu. Sosoknya berubah jadi kayak gitu dan mereka mikir mungkin ini kebetulan, mungkin selewat doang. Tapi mereka bilang setiap foto itu terjadi. Kak Amel nge-slide ngeliat lagi fotonya. Aku juga sama Mirna gak percaya di setiap foto itu emang ada semua sosok itu. Dan kita bener-bener mau nenangin mereka. Kita nyoba nenangin mereka karena emang kita gak ngalamin. Tapi kita tahu betapa takutnya mereka di situ. Kita coba nenangin dan Kak Amel bilang, ya udah kunci kamar kalian di mana? Karifka jawab, ada di kamar. Tapi pintunya belum aku tutup kok. Kita pergi dalam keadaan pintu terbuka. Aku sama teman-teman semuanya disuruh Kak Amel buat ke kamar mereka ngambil kunci. Kita bareng-bareng ke kamarnya. Dan pas kita diem di depan kamar, itu pintunya bener-bener ketutup rapat. Mereka nyoba yakinin aku kalau pintu itu tadi kebuka. Mereka keluar itu pintu kebuka. Gak ada yang ketutup sama sekali, bahkan mereka nanyain satu-satu, kamu ya yang nutup, kamu ya? Enggak, mereka bener-bener gak ada yang nutup pintu itu. Aku sama Mirna tatap-tatapan, siapa yang nutup pintunya? Di situ aku langsung ceritain ke Kak Amelia nyuruh, ya udah minta kunci cadangan aja. Aku minta kunci cadangannya aku ambil. Dan di situ malam terakhir kita di hotel itu, kita tidur bareng di kamar aku. Karena udah gak ada alasan yang masuk akal lagi buat tidur di kamar sebelah aku. Kita tidur bareng-bareng di situ, nyoba nenangin sampai akhirnya mereka tenang. Dan besok paginya kita pulang segera. Ya. Tapi pengalaman ini juga bukan untuk ngebuat kalian takut, ngebuat kalian parno. Aku cuman pingin sharing dikit sama kalian. Harus terus bersyukur sama Tuhan, harus selalu ingat sama Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa, karena apalagi hotel itu tempat yang gak kalian tempatin permanen. Banyak orang yang lalu lalang di situ dan mungkin kita juga nggak tahu keadaan hotel itu sebelumnya. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, itu tetap harus berdoa, harus tetap bersyukur. Gak boleh seenaknya. Ya kuncinya sih harus tetap bersyukur. Itu aja sih pesan kesan dari aku. Makasih ya buat kalian yang udah mau dengerin video cerita pengalaman aku. Dan jangan lupa buat tungguin video-video aku selanjutnya. Bye-bye!